selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi-Mu Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan jemaat, katakan.
selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya bagi Engkau Tuhan, segala hormat, segala kemuliaan, segala pujian, segala syukur kami. Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan Allah yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah kami boleh berada di dalam rumah Tuhan. Sungguh itu anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami percaya roh Tuhan sudah hadir tengah kami, melawat kami, mengurapi kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau melompat bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para imam-imam-Mu yang akan mengambil bagian. Bila Engkau akan menutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga mereka boleh melayani dengan excellent dan menyenangkan hati Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah pada hari ini Tuhan, saat ini kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, kami hancurkan, kami usirkan, tolak keluar. Kami hanya mengundang daripada kuasa Roh Kudus-Mu yang berdaulat penuh dan bertahta atas setiap ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang percaya sudah menerima kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Katakan haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita.
Orang-orang yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima berkat Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Biarlah setiap kita mengingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Ingat cintanya Tuhan, ingat kasihnya Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih
Bapa yang meyakini kasih Yesus yang memberi saudara kehidupan, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, biarlah pujian kami boleh seperti dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengambil benih-benih yang berharga itu, bersatu hati kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus selamat menyaksikan yang melihat melalui YouTube GKJ Family atau First Media. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan melanjutkan tentang pertumbuhan rohani, di mana kita masuk dalam subtema semak duri tumbuh karena dosa. Katakan bersama, 2, 3. Semak duri tumbuh karena dosa. Kenapa? Karena pada awalnya di Taman Eden itu tidak ada semak duri. Kok bisa gitu Pak? Adam dan Hawa tidak memakai pakaian, kakinya tidak memakai alas. Jadi semua yang Allah ciptakan di Taman Eden itu luar biasa. Ya, dan semak duri itu ada waktu Adam dan Hawa diusir keluar. Di luar Taman Eden itu ada semak duri. Dan kalau saudara kekristenan saudara makin lama makin hilang dosa-dosa yang membelenggu saudara, semak duri itu juga makin lama makin hilang dalam kehidupan saudara. Haleluya. Ya. Mari kita baca bersama Amsal 4:23. Yang di rumah juga ikut membaca. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Bahasa Inggris mengatakan, guard your heart above all else, for this is the source of life. Hati ini sumber kehidupan, atau dalam terjemahan yang lain, sumur kehidupan. Kalau ada sumur kehidupan berarti ada sumur kematian. Sumber kehidupan, sumber kematian, iya. Muaranya dari hati. Karena Adam dan Hawa tidak bisa menjaga hati mereka, akibat dihasut oleh iblis yang masuk dalam ular, mereka lalu tidak bisa mentaati apa yang Allah katakan. Semua ini dalam kuasamu, bebas-bebas. Bahkan hewan-hewan itu yang ngasih nama Adam dan Hawa. Tapi buah pohon kehidupan, ya, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu sentuh. Kita sudah membahas kenapa dalam ayat yang lain ditekankan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa kok buah pohon kehidupannya tidak ditekankan? Itu tidak saya terangkan karena sudah kita bahas di Kersel. Begitu mereka tidak taat, dosa masuk. Sesuai subtema tadi, begitu dosa masuk, maka semak duri yang menjadi makanan mereka yang akan mereka temui. Begini saudara ya, saya kadang bingung saudara jadi orang Kristen dengar khotbah berkali-kali, khotbah yang keras, yang tajam. Tetapi hidup saudara begitu dan tidak berubah dan cenderung turun. Tidak usah bilang rohaninya dulu dah.
jasmaninya. Kalau saudara sedang mengalami hal itu sekarang, tolong jangan lihat kiri kanan, lihat diri saudara. Ini mungkin akibat ada dosa yang membuat semak duri itu tumbuh dalam kehidupan saudara. Sebab kalau saudara hidup benar, mengikuti garis firman Tuhan, saya menyitir kata-katanya Budiah, itu trademarknya dia, yakin dan percaya. Yakin dan percaya. Jadi beberapa pendoa sudah ketularan itu. Saya yakin dan percaya, itu udah pasti Budiah, kalau doa pasti ada itu, ya. Saya yakin dan percaya saudara ini hidupnya pelan-pelan akan menanjak. Haleluya. Dalam pekerjaan, dalam penghasilan, ya, kesehatan juga. Saya juga mengalami masalah dalam kesehatan saya, ya. Tapi Tuhan membuat hal yang luar biasa karena saya jalan lurus terus. Nanti semak durinya itu akan Tuhan buang. Kalau saudara tidak lurus jalannya, itu saudara mencari semak duri terus. Aneh toh. Misalnya saudara di Bedugul di yang golf course itu, Bali Handara, rumputnya tuh enak, saudara nggak usah pakai sepatu jalan di atas rumputnya itu enak. Tapi kalau saudara ke kiri menyimpang keluar dari rumputnya itu ada batu-batu kerikil-kerikil, kakinya jadi sakit. Nah mungkin di antara batu kerikil itu ada onak, duri, bekas apa? Pohon cemara yang luruh, kering, tajam, kena di kaki kita. Kan kita yang milih sendiri, kenapa menyimpang? Selama saudara diam di dalam rumput itu, jalan di rumput itu, tidak ada masalah dalam hidup saudara. Pilihan itu ada pada saudara, bukan pada saya akan hanya memberitakan firman. Nah, semula di Taman Eden, Eden itu artinya kesukaan. Terakhir saya mengatakan, kenapa di gereja ini tidak ada orang tua yang memberi nama anaknya atau saudara mengambil nama Kristianik Eden. Sebab artinya Eden itu kesukaan. Ada teman kolega saya sesama dosen namanya Eden, ya. Artinya kesukaan. Ada hal yang di gereja ini banyak hal yang seringkali mengejutkan saya yang tidak saya sangka-sangka. Jadi waktu pulang dari gereja saya dikasih tahu satu orang, ya. Dan dia bilang gini, kenapa kok tidak ada milih nama Eden Pak? Sebab apa saudara? Nanti dibully sama temannya dipanggil apa? Edan, ya. Hal itu luar biasa. Pak Markus Anggi, tepuk tangan untuk Pak Anggi, ya haleluya. Kemarin dia tidak doa karena memenangkan kejuaraan bulu tangkis. Jangan lupa nanti ditraktir semua ya Pak ya. Nanti dipanggil Edan katanya. Oh iya, saya baru kepikir ya benar juga ya. Jadi dibully. Tapi tidak menutup kemungkinan saudara tetap memberi nama anak saudara Eden ya. Tetapi cocoknya Eden itu untuk perempuan. Jadi kalau kan enggak lucu kalau dipanggil Eden Pohok, itu kan enggak lucu ya. Bagian berikutnya yang kita pelajari, menghasilkan apa saudara bagi Tuhan. Ayo kita baca, saudara ganti saya. 2, 3. Menghasilkan apa saya bagi Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan atau kita baca bersama yang pria ayat ganjil dari 2 Samuel 23, 3-7. Kaum pria katakan haleluya. 2, 3. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku
bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Sama-sama, tidak ada orang yang dapat mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Amin. Sekali lagi, kalau saudara baca ini di rumah, saudara akan melewatkan ayat yang sesungguhnya punya arti yang sangat dalam. Kita lihat dulu. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, kepada saudara, apabila saudara memerintah manusia dengan adil dan dengan takut akan Allah. Siapa yang memerintah ini? Kita ambil yang paling tinggi, presiden. Turun. Terakhir siapa yang memerintah? Orang tua. Lazimnya orang tua menyuruh, memerintah, menyuruh itu sama dengan memerintah anaknya. Bukan anak yang menyuruh memerintah orang tua. Orang tua setuju? Saudara kalau memerintah dengan adil, memerintah keluarga saudara dengan takut akan Allah, maka coba lihat ayat 4, dia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan cerah, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Hujan itu melambangkan berkat, hujan berkat, ya. Maka rumah tangga saudara ini akan ada berkat dari atas, dari Tuhan. Haleluya. Sehingga saudara bisa berkata, ayat yang kelima, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Kalau saudara mau bermegah, bermegah dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Saudara boleh berkata, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Ya. Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Kalau saudara memerintah rumah tangga saudara dengan adil dan dengan takut akan Allah, maka rumah tangga saudara ini akan teratur. Kalau teratur, terjamin. Kalau saudara teratur mengikuti peraturan lalu lintas, keselamatan saudara terjamin. Betul ya? Kalau saudara teratur dalam makan, kesehatan saudara terjamin. Kalau saudara teratur dalam istirahat, dalam tidur, kesehatan saudara terjamin. Kalau saudara teratur dalam rumah tangga, berkat Tuhan akan terjamin. Ini saya khotbah supaya saudara tidak terus terpuruk. Yang terpuruk maju. Yang terhutang, punya hutang, tahun ini, tahun depan, lepas dari hutang saudara. Itu loh. Bukan untuk meninabobokan saudara. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkan. Kenapa Tuhan menumbuhkan kesukaan dalam rumah tangga saudara? Yang pertama tuh lihat yang ketiga. Sebab saudara memerintah, mengatur rumah tangga saudara dengan adil dan dengan takut akan Allah. Adil itu terhadap anak, kalau lebih dari satu tidak pilih kasih. Memang ada anak yang lebih menyenangkan, tetapi yang satu tuh anak, yang satunya bukan kambing, tetap dia anak saudara. Sejelek-jeleknya dia, tetap itu gennya saudara. Kalau misalnya dia jelek sifatnya, mungkin itu gennya bapaknya atau ibunya, kan begitu. Saudara nggak bisa pilih kasih. Oke, sekarang sehubungan dengan subtema semak duri tumbuh karena dosa, maka keluar ayat yang ke-6. Tetapi orang-orang yang dursila, nanti kita periksa kata dursila itu,
Saudara lihat, seperti semak, seperti duri yang dihamburkan. Lihat ayat yang ke-7. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka. Ya. Selama Adam dan Hawa hidup benar, selama saudara jalan di rumput di bali handara itu, saudara akan mengalami hal yang enak, tidak ada semak durinya. Begitu Adam dan Hawa ini tidak taat. Kalau saudara tidak taat terhadap firman Tuhan, itu saudara keluar. Karena tidak taat, Adam dan Hawa diusir dan menemui semak onak duri. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau saudara keluar dari rumput yang indah di bali handara itu, saudara akan menemui kerikil dan mungkin kena duri. Oke? Orang yang keluar ini, coba lihat saudara ayat yang ke-7, tidak ada orang yang dapat mengusik mereka. Karena apa? Orang kalau sudah keluar ini tidak taat, maka akan masuk berbagai macam dosa. Yang pertama dosa yang akan masuk adalah kesombongan. Kenapa kesombongan? Itu dosa terbesar dan dosa awal. Kenapa Lucifer jatuh? Karena dia sombong. Kalau sudah sombong, dia tidak mau terima nasihat. Dia tidak menjadi orang yang lemah lembut. Dia tidak bisa menjadi orang yang bisa dibentuk. Seperti tadi saya nasihati saudara, itu hal yang secara jasmani. Kalau nasihat saya di awal itu tidak bisa saudara terima dengan baik, jangan berpikir hal yang rohani. Kenapa? Yang rohani itu di atas saudara. Kita setiap hari hidup ini secara jasmani dulu. Tidak setiap hari saudara berdoa 24 jam sehari. Oh tidak ada orang seperti itu, tidak ada. Tuhan Yesus waktu jadi manusia juga tidak berdoa 24 jam sehari. Tidak ada. Tetapi bernafas, ya, aktivitas itu kita manusia jasmani. Makanya kalau yang jasmani tidak bisa, jangan dulu ngomong yang rohani. Nah, orang yang tidak taat lalu tidak benar itu ketemu onak duri, dia sombong, tidak bisa dibentuk, tidak bisa dikasih tahu, dan berbagai macam dosa, hal yang tidak menyenangkan Tuhan masuk dalam hidupnya. Dan untuk orang-orang semacam ini, lihat ini firman Tuhan yang ngomong, ayat 7, tidak ada orang yang dapat mengusik mereka. Artinya apa? Meskipun dikasih nasihat, dikasih teguran, mereka cuek saja. Bebal, bengkung. Bahasa Yunaninya itu bengkoang. Tidak ada. Jangan saudara ke sini. Kenapa? Lanjutin. Kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Akibat orang yang tidak bisa dikasih tahu itu dihancurkan. Di endingnya adalah masuk api neraka. Saudara mau milih yang mana? Jadikan setiap kali saudara membaca mendengar firman Tuhan ini teguran bagi saudara, supaya kalau saudara mau menyeleweng, menyimpang, kembali lurus. Mau nyimpang, kembali lurus. Tubuh kita nih, daging ini dikuasai oleh setan. Karena tubuh kita ini belum ditebus. Jadi selalu ingin menarik saudara ke hal yang, Paul kan mengatakan, aku ingin melakukan hal yang baik. Kenapa hal yang tidak baik yang aku lakukan? Karena dia masih dalam tubuh dosa. Tapi kalau sudah pakai firman Tuhan yang makanan bagi jiwamu, jiwa sehat bisa mengatur tubuh, bukan tubuh yang sehat mengatur jiwa, salah. Banyak orang yang kelihatannya besar, kropos dalamnya. Kelihatannya gede, gagah, sakit-sakitan. Saya kemarin ngomong-ngomong dengan teman di tempat olahraga, dia gede, orangnya besar badannya. Masih lebih muda dari saya, 55. Dia berkata, Pak saya ini memang kelihatannya, dia ngomong loh,
besar, tapi saya ini diabetes, kolesterol. Saya bilang, oh ya, jemaat saya juga ada yang besar. Dia bukan kolesterol, apa? Kolerik dan kolera. Ya, tidak menentukan. Jiwa saudara kuat. Meskipun manusia jasmania merosot dari hari ke hari, manusia batiniah ini terus naik. Haleluya. Itu yang membuat kita bisa terus di sini. Kita bisa dikasih tahu, dikasih nasihat, dikasih teguran, lemah lembut, rendah hati, akhirnya hidup kekal. Kalau yang sini akhirnya dibakar habis. Kata dursila ini dari kata Ibrani Belial. Lebih tepatnya tidak berguna. Ayat 3 sampai 5 menunjukkan orang yang adil dan takut akan Tuhan. Ayat 6 dan 7 ini orang dursila. Ada perbedaan yang jelas. Tadi saya jelaskan dengan detail. Jadi saudara, ayat ini akan berkata begini, di hadapan Tuhan, orang dursila itu adalah orang yang jawab apa saudara? Tidak. Oh, nanti kita rasa layarnya perlu diganti supaya lebih jelas. Apa arti dursila itu saudara? Di hadapan Tuhan, orang yang dursila itu orang yang tidak berguna. Useless. Kalau tidak ada gunanya, untuk apa dipakai? Ya, kalau jas saya ini lobang, itu tidak berguna, saya enggak akan pakai. Kalau sepatu saudara ini mangap, minta makan, jebol, masa saudara pakai sekarang? Kalau tidak berguna, tidak dipakai. Orang yang di hadapan Tuhan, orang dursila, lebih jelasnya tidak mau taat. Sehingga tidak bisa taat karena tidak bisa menjaga hati. Di hadapan Tuhan tidak berguna. Barang yang tidak berguna itu enggak layak masuk kerajaan 1000 tahun damai. Jangan ngomong memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Masuk kerajaan 1000 tahun damai aja enggak berguna, enggak masuk apalagi kerajaan surga. Jalannya aja dari emas, ngapain naruh hal-hal yang tidak berguna di jalannya aja dari emas. Kalau saudara lemari dari kayu, nyimpen perhiasan cocok. Kalau saudara lemarinya itu emas, lalu saudara nyimpen rumput, itu aneh. Kalau nyimpen emas juga masih setara. Ya. Orang tidak berguna tidak mungkin akan masuk dalam kerajaan surga dan kerajaan 1000 tahun damai. Memang kita tuh diberi kehendak bebas, saudara. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa ini dikasih kehendak bebas. Sekarang kan pilihan ya. Tahu firman Tuhan, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, tahu. Lampu merah berhenti, tahu. Lampu hijau jalan, tahu. Lampu merah saudara jalan, tabrak. Lampu hijau saudara berhenti, dibel-bel, diteriakin orang-orang, jalan nih, jalan. Ya meskipun mobil atau motor saudara mogok, pasti saudara akan dimaki-maki sama orang di belakang tuh. Pinggirin apa dan sebagainya. Kalau saudara tahu, baca dengar firman Tuhan lalu mentaati, itu digambarkan sebagai pohon yang ditanam oleh Bapa. Kembali ke khotbah saya periode sebelum ini. Dan pohon yang ditanam oleh Bapa itu akan menghasilkan buah yang baik. Buah itu gunanya untuk orang lain.
Buah itu tidak gunanya untuk dirinya sendiri. Saudara menjadi orang yang berguna, bukan Belial yang artinya tidak berguna. Sekarang periksa, hidup saudara ini menjadi berguna bagi orang lain atau tidak? Oh, misalnya, Pak, saya ini dokter, saya pasti berguna. Di dalam salah satu sumpah dokter itu ada yang mengatakan, kalau tidak salah, tidak akan melakukan tindakan yang berlawanan dengan etika kedokteran, misalnya seperti saya artikan itu aborsi. Karena itu membunuh makhluk hidup, itu sumpah dokter. Tetapi berapa banyak dokter yang melakukan aborsi? Belum tentu. Pengetahuan tambahan saya gambarkan di depan ini buah ini. Ada yang tahu nih buah apa? Iya. Memang ini buah ini sulit dicari dan agak mahal. Tapi kalau saudara bisa mengkonsumsi ini paling tidak sebulan atau 2 bulan sekali, ilmu kesehatan menjamin tubuh saudara ini sehat. Karena ini buah yang bagus selain pepaya. Kok bisa Pak pepaya? Pepaya itu melancarkan berak saudara. Kalau saudara 3 hari tidak berak, perutnya gede. 1 minggu tidak berak, tambah gede. 1 bulan tidak berak, dimumbul. Kalau lancar, buang air, ya kok jorok Pak John ngomong berak, terus mau ngomong apa saya? Bahasa Indonesia yang benar tuh ya berak, ya. Maaf kalau saudara merasa, wih Pak John kok vulgar itu. Ya terserah saudara mau bahasa apa saya ikuti. Derta saya mau bahasa apa yang mau kamu mau. Buang air besar. Orang tadi di awal saya ngomong ada tai kecil-kecil, kan buang air kecil namanya ya. Delima ini sangat bagus. Ya, saya punya artikelnya luar biasa buah ini. Jadi kalau seranu makanlah delima. Isinya. Oke? Bukan, nah itu. Delima. Nah saya kasih pohon delima ini buah yang baik. Terus ini apa Pak? Jadi nanti saya lihat di YouTube, ya ini pohon delima. Saya tidak mengatakan duren, maaf ya saudara ya, saya sudah tidak mau lagi dikirimi duren. Menjaga kesehatan. Sudah cukup batas umur sekian, saya tidak ambil duren lagi. Jadi pohon duren saya sudah saya cuekin di rumah. Mau tumbuh, enggak ya sudah gitu. Sebaliknya, orang yang tahu tapi nggak mau taat, ini Belial, tidak berguna. Coba saudara berhenti mencatat, tanya yang baik sama kiri kanan saudara. Saudara ini Belial atau bukan? Tanya, ya. Ada yang ngomongin saudara ini Belial atau Bileam. Wah itu luar biasa. Kalau tanya lagi siapa tuh Bileam, saudara mesti ikut sekolah minggu berarti. Itu sama dengan semak duri yang akhirnya akan dibakar. Ini toh. Kecuali dengan sebatang besi. Kalau ngambil buah gotek itu enggak ada gotek dari besi, saudara. Kalau gotek dari besi keberatan. Gotek itu dari bambu atau kayu. Kalau besi ini tuh, betul? Ya, untuk obrak-abrik. Kalau obrak-abrik pakai kayu atau bambu nanti hancur, kalah. Sebab ini yang diobrak-abrik apa? Semak. Kan begitu konteksnya. Dan akhirnya akan dibakar habis. Makanya saya tuliskan di sana. Dibakar habisnya bukan dikremasi, sama sekali beda, saudara ya. Masuk api neraka. Kalau sudah tidak ada gunanya, saudara akan masuk ke dalam api neraka. Sebaliknya kalau saudara berguna, masuk kerajaan surga. Karena ada gunanya. Kenapa masuk dalam kerjaan 1000 tahun damai? Karena dia ada gunanya. Karena dosa, saudara, bumi itu lalu dikutukkan. Tadi saya bilang, di Taman Eden tidak ada semak duri, onak, tidak ada.
Dikutuk menghasilkan duri dan onak. Ada sebuah kisah sebelum Musa mau menyeberangi sungai Yordan, Allah memerintahkan hal sebagai berikut, ya. Ini bukan sungai Badung, bukan, ini sungai Yordan, katanya begitu. Coba dibacakan. Bilangan 33, 55 dan 56. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Amin. Ya, amin. Allah memberi perintah kalau kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka, kalau tidak ditumpas, akan menjadi seperti selumbar di matamu. Selumbar ini dari bahasa Ibrani sek, artinya belukar duri. Terus ditegaskan lagi, seperti duri yang akan menusuk lambungmu. Ya, kalau yang pertama sek belukar duri itu tidak merusak lambung. Kalau lambung ini durinya udah gede. Ada duri yang kecil, ada duri yang besar. Gampang contohnya, semak duri itu enggak terlalu besar durinya. Kalau durinya mawar gede, durinya yang lain lagi lebih besar lagi, itu bisa menusuk, merusak lambung, menghancurkan hidup saudara. Coba terus lihat ya, mereka menjadi seperti selumbar di matamu, seperti belukar duri, dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami. Sebelum nyebrang tanah Kanaan, masuk ke tanah Kanaan, kan ada sungai Yordan. Allah kasih tahu itu penduduknya habisin, tumpas. Seolah-olah kelihatannya kejam. Tetapi sebetulnya Allah menggambarkan itu kepada kita, itu yang sana itu adalah akan menjerat kamu ke dalam dosa. Membuat kamu menjadi penyembah berhala, kawin dengan istri, dengan perempuan atau laki mereka, dan kamu akan disesatkan, habisi. Ya, kalau tidak dihabisi, nanti sudah lihat mereka akan menyesatkan. Sekarang kita kembali, Dursila itu Belial. Belial ini kita perdalam ya. Tadi artinya Belial tidak berguna. Sekarang dipisah dari kata Beli dan Yaal. Beli itu artinya gagal. Jadi saudara jangan kasih nama anak saudara apa Pak Anggi? Beli, gagal. Ya. Dan Yaal menanjak. Kalau digabung, nah Belial sendiri keluar arti kata tidak berguna. Dari kata Beli dan Yaal, gagal menanjak. Kita khotbahnya ini tentang seri pertumbuhan rohani. Di awal slide selalu saya tekankan, saya identikan dengan pertumbuhan tanaman. Apa kaitannya dengan pertumbuhan tanaman? Apa tanaman itu gagal menanjak? Bukan. Gagal bertumbuh. Katakan bersama-sama. Gagal bertumbuh. Akibatnya tidak berguna. Tanaman gagal bertumbuh. Dia tidak menghasilkan buah. Tidak menjadi pohon perindang. Alias sama toh tidak berguna. Maaf ya, anak-anak yang gagal bertumbuh, cacat. Maaf ya,
tidak berguna, menyusahkan. Ya mungkin anak saudara saya minta maaf, tapi itu secara umum. Kalau anak-anak gagal bertumbuh tidak berguna, atau sekolah gagal menanjak, gagal naik kelas, gagal bertumbuh. Kelas 1, 2, 3, 4 ini kan naik bertumbuh. Nanti dia menjadi orang yang tidak berguna karena SDM-nya kurang. Jadinya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kasar, tidak berguna. Demikian juga dengan kerohanian saudara. Selama ini saudara sudah berapa tahun ikut Tuhan, seberapa pertumbuhan rohani saudara? Di sini ada anak yang mengikuti orang tuanya, ya. Karena tidak ada teman di rumah. Coba yang baju putih maju sini. Ya, saya tidak tahu namanya. Tolong, ya sini. Ya udah sih, tidak ada. Mas semua aman di sana, tidak usah dilihat-lihat. Coba maju sini. Siapa namanya? Christine. Ya, sini Christine. Ya, oke. Fosa. Kamu umur berapa? 11. Tidak usah harus hafal sama umurnya itu. Namanya siapa? Anton. Ah kan bingung. Umur berapa? Umur 11. Namanya? Christine. Mepet sini. Namamu siapa? Fosa, Umurnya berapa? 38. Hah? 58? Berapa bos? 38. Lihat saudara, saya kok yakin nanti kalau kamu umur 38, kamu bisa lebih tinggi dari ibu sebelah ini, coba kamu lihat. Nah, ya, cocok. Kalau misalnya ini umur 38, ini umur 11, gimana menurut saudara? Aneh ya? Oke, terima kasih, silakan duduk. Aneh toh? Nah kalau umur 38 pendeknya segitu, juga kurang gena, tidak ada gunanya Fosa, nggak mungkin dikawini sama David. Apa itu kok saya ada tolelet Siapa sih punya HP bunyinya telolet itu tolelet? Ya betul tolelet atau telolet itu, hah? Ya udah towel ya. Matiin dong HP-nya dong. Ya, apa kita akhiri saja firman Tuhan sekarang saudara? Rusak konsentrasi saya. Sampai mana tadi? Towel ya. Blank saudara ya. Gagal bertumbuh, tidak ada gunanya. Kenapa? Ya, Lukas 8:14. Benih yang jatuh di tengah semak berduri ibarat orang yang mendengar kabar itu tetapi khawatir tentang hidup mereka serta ingin hidup mewah dan senang di dalam dunia ini. Semuanya itu menghimpit mereka sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Haleluya. Parabel yang dibuat oleh Yesus yang saya suka ini tentang ini. Penabur. Kita tidak bicara ekstrim saudara, ini tanah yang berbatu atau di pinggir jalan, tidak ada yang di pinggir jalan. Buktinya saudara di dalam gereja, bukan di pinggir jalan kan, tidak di pinggir jalan. Saya tidak yakin yang ada di tempat ini atau yang mendengarkan di rumah, saudara ini tanah yang berbatu watos, enggak. Coba kasih tahu kiri kanan saya colek. Saya yakin kamu ini bukan tanah yang berbatu. Kasih tahu, ya. Kalau dia modelnya ngantuk, kasih tahu, muka bantal kamu. Yang paling berbahaya, ada yang nyolek sebelahnya ngasih tahu, muka bantal kamu. Ya betul, saya udah tahu.
Yang paling berbahaya ini kalau ini loh. Semak duri. Semak duri itu diartikan dua hal. Yang pertama, khawatir tentang hidup mereka. Pak John, saya ini sudah kerja 10 tahun, kok tabungan tidak pernah lebih dari 10 juta. Saya enggak tahu nanti pulang gereja makan apa. Kalau siang sih Munari jaminan 5.000, 10.000 udah kenyang. Kalau Pak Tiansuan enggak cukup. Nanti malam saya enggak tahu makan apa, uangnya tipis. Gaji saya ini kok cukup untuk hidup sampai tanggal 15. Sesudah tanggal 15 saya mesti ke teman-teman Kersel pada jam-jam makan mereka. Khawatir tentang hidup saudara. Banyak gak orang yang mengalami kekuatan dalam hidup mereka? Banyak. Tetapi ada yang kedua yang saudara harus juga perhatikan. Serta ingin hidup mewah dan senang dalam dunia ini. Itu saya tuliskan di sini, ini kenikmatan dunia. Saya tidak mau melihat, saya mau kejujuran saudara. Jujur, siapa yang senang hidupnya itu mewah dan senang di dunia ini? Coba angkat tangan saudara. Oke, terima kasih, turunkan. Saya enggak bisa melihat, tapi saya bisa melihat dari bayangan saudara di sini. Semua pasti ingin hidup senang. Halo? Ada yang saya maunya menderita saja Pak. Saya ini agak goblok kalau lagu-lagu ya. Yang suka lagu-lagu melo itu siapa? Betaria Sonata. Ya betul ya. Siapa yang zamannya Betaria? Saya pura-pura, sih nggak ada hukuman. Ya. Pak Pohok katanya senang Betaria Sonata ya. Bu Mevi juga ya kan. Lagunya melo-melo sedih begitu ya. Dengarkan begitu aja suntuk saya. Pulangkan saja. Gimana itu? Aku pada bapakku dan pada mamaku. Dengar begitu tuh enggak enak. Enggak ada orang yang mau hidup. Makanya saya enggak mau ada lagu ini di sini. Biar saya miskin di dunia, enggak ada. Semua pasti ingin hidup senang. Coba siapa yang ingin hidup senang di dunia ini, angkat tangan saudara. Wah, yang enggak mau nanti Tuhan kasih itu. Oh, kamu enggak senang, oke. Yang mau menikmati kenikmatan dunia, coba angkat tangan saudara. Oh, tidak ada yang mau nikmati, ada yang tidak mau angkat tangan, tak kasih kamu penyakit. Semua mau, tapi hati-hati itu jangan sampai menghimpit saudara. Haleluya. Kasurnya sudah ganti. Dulu kasurnya keras, triplek. Sekarang kasurnya sudah enak, kapuk. Lebih enak lagi, kasur air. Mentul. Saya pernah tidur di rumah salah seorang petinggi ya di Jakarta, orang kaya. Saya pertama masuk kasurnya tuh mau jatuh saudara. Saya panggil orangnya, ini kasur atau apa ini? Kok mau jatuh? Oh ini kasur air, ini paling luar biasa seperti dia mengikuti bentuk tubuh. Jadi kalau sudah pantatnya besar, dia jegungnya lebih besar. Kalau pantatnya tipis, jegungnya tipis. Kan air kan begitu ya kan? Ini sangat bagus, mahal ini Pak. Saya malam itu nggak bisa tidur saudara, dan besok saya minta pindah kamar. Soalnya begini kayak mau jatuh, begini kayak mau jatuh. Ya, enak kenikmatan dunia. Siapa yang nggak mau makan di TSM tiap hari? Tapi hati-hati loh. Alangkah sukarnya orang kaya masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta apa saudara? Pikirin aja, pikirin. Unta yang gede itu masuk lubang jarum, gimana cara dorong bokongnya itu gimana cara? Ibrani 2 ayat 1. Belum nyala. Ya. Karena itu
harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Haleluya. Perhatikan dengan teliti, lebih teliti apa yang sudah saudara dengar. Apa itu? Yang sudah dengar firman Tuhan selama ini. Supaya apa? Tidak terbawa hanyut oleh arus. Jangan sudah ikut-ikut jadi Kristen progresif. Cukup dua hal, mau Kristen minus atau plus, begitu aja. Progresif itu enggak enak saudara. Lagi Efesus 4, 14, 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Ini paralel. Lebih teliti perhatikan yang sudah dengar supaya jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Siapa yang mengajar itu? Permainan palsu manusia. Saya kalau mau cepat jemaatnya ini jadi banyak gampang. Saya bisa ngomong hal-hal yang bombastis yang luar biasa. Ya. Tetapi saya tidak mau seperti itu. Bahaya. Saudara kalau tidak mengerti ya sudah. Kalau mengerti ya haleluya. Terakhir colek kiri kanan saudara. Kasih tahu ini. Perhatikan lebih teliti apa yang sudah kamu dengar. Sekali lagi. Supaya kamu jangan saya sesatkan. Haleluya, mari kita berdiri bersama-sama. Saat ku jauh darimu, seakan ku mampu memilih jalanku sendiri dengan kekuatanku. Makin berat langkah kakiku menjauh darimu. Ya Tuhan, angkat bebanku melewati masa di hidupku. Kau perlu erat diriku, takut para pelayan Tuhan, membelaiku dengan kasih-Mu, tenanglah jiwaku. Ku ingin dekat denganmu selagi ku ada. Ku taruh masa depanku di tangan-Mu Tuhan. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlobang paku. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlobang paku. Hidupku Tuhan pasti Kau pulihkan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini ya Bapa. Biar Tuhan kami boleh dibentuk. Tuhan, kami mau melembutkan hati kami ya Bapa. Kami mau belajar ya Bapa, memiliki hati yang baik ya Bapa. Hati yang tidak berprasangka, sehingga Tuhan
kami boleh taat dengan sepenuh hati ya Bapa. Karena kami tahu itulah satu-satunya yang Kau inginkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan ya Bapa. Dalam setiap apa yang kami hadapi, ujian yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Agar kami tetap taat ya Bapa. Agar kami setulus hati kami patuh kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Untuk segala kemurahan-Mu, untuk penjagaan, perlindungan-Mu Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami, Pak John beserta keluarganya. Tuhan, Engkau yang memakai kehidupan mereka lebih-lebih lagi. Engkau yang menjaga, melindungi, menjauhkan diri segala yang tidak baik. Tuhan membuat dia menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam kuat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk. Saat ku jauh darimu, seakan ku mampu memilih jalanku sendiri dengan kekuatanku. Makin berat langkah kakiku melewati masa di hidupku. Kau perlu erat diriku, tak Kau lepaskanku, membelaiku dengan kasih-Mu, tenanglah jiwaku. Ku ingin dekat denganmu selagi ku ada. Ku taruh masa depanku di tangan-Mu Tuhan. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Hidupku Tuhan pasti Kau pulihkan. Mari kita angkat suara. Saat ku jauh darimu, seakan ku mampu memilih jalanku sendiri dengan kekuatanku. Makin berat langkah kakiku menjauh darimu. Ya Tuhan, angkat bebanku melewati masa di hidupku. Kau perlu erat diriku, tak Kau lepaskanku, membelaiku dengan kasih-Mu, tenanglah jiwaku. Ku ingin dekat denganmu selagi ku ada. Ku taruh masa depanku di tangan-Mu Tuhan. Yang sudah dapat boleh berdiri. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Hidupku Tuhan pasti Kau selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu
yang berlobang pas dengan yakin. Pastikan hidupku yakini, pastikan pulihkan. Sembah namanya, sembah keagungannya, sembah kehebatannya, sembah kasihnya yang luar biasa. Itereketele alam 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 alam, urikiti kerekele mele alam alam alam, urekelele alam 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 alam, urelele alam alam alam, urelele. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pada malam itu Yesus berpesan, setiap kali engkau memperbuatnya, ingatlah akan kasihku kepadamu. Biarlah setiap dari saudara mengingat betapa besar kasih Tuhan yang sudah berlaku dalam hidup saudara. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala dengan tangan kanan. Bukankah roti yang kau angkat dan mintakan berkat pada hari ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan jadi berkat dalam hidup saudara. Dengan tangan kanan kita angkat cawan berisi anggur lebih tinggi daripada kepala. Engkau yang membutuhkan, dekatkan ke salib Kristus. Dengan mata imanmu ambil setiap tetesan darahnya. Itu memberi kekuatan, memberikan berkat, memberikan kesembuhan dalam setiap hidup saudara. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum jadi berkat dalam hidup saudara. Mari angkat kedua tangan, ucapkan syukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk penebusan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kembali kami mendapat kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tubuh dan darah-Mu yang akan memulihkan kami, yang akan memberi kami kekuatan untuk menapaki hidup-hidup kami ke depan Tuhan. Kami sadar bahwa dunia makin hari makin suram Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami harus berpegang erat pada firman-Mu dan mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan pada kami pada pagi hari ini. Kami harus fokus, kami harus teliti untuk tidak terombang-ambing oleh ajaran palsu Tuhan. Kami tahu di luar sana ada begitu banyak ajaran-ajaran yang mengenakan telinga Tuhan, tetapi membawa kami kepada kematian Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, kami menerima makanan yang sehat pagi hari ini. Dan kami mau mengikutinya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, Engkau pakai dia untuk lebih lagi Tuhan. Memberi hikmat, memberi kekuatan, memberi kesehatan padanya Tuhan. Sehingga ia boleh menunaikan segala tugas dan pekerjaan yang Tuhan telah berikan padanya Tuhan. Engkau berkati rumah tangganya. Engkau berkati hidupnya Tuhan. Sucikan dia, kuduskan dia Tuhan.
sehingga semua apa yang dia lakukan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan tambahkan anugerah dalam kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Mereka sedang membuat perjanjian garam dengan Engkau. Maka janji Tuhan berkata, Tuhan menyertai kehidupanmu. Terima kasih Bapa untuk setiap tangan yang sudah menuliskan janji iman, bukti kasih mereka terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapa yang melihat pasti akan mengembalikan sesuai janji firman Tuhan. Yang kamu tabur akan kamu tuai. Seperti yang kamu berikan, seperti itulah yang akan kamu tuai. Terima kasih Bapa, pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Yang yakin serukan amin, amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.